Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kasih, Imelda Safitri, Novi Lestari, Retno Dewi Anggriani, dan Aswan. Teknologi kesehatan adalah segala jenis intervensi yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk berbagai tujuan, seperti promotif, preventif, screening, pengobatan, dan perawatan jangka panjang. Beberapa contoh teknologi kesehatan di bidang antaranya adalah telemedicine, sistem rekam medis elektronik atau EMR, kecerdasan buatan atau AI, robot untuk operasi bedah, dan teknologi sistem akresi. Ada beberapa jenis aplikasi kesehatan, di antaranya Halodoc, To Allo Dokter, Klik Dokter, Relief, Bicarakan It, terus Psikologimu, dan Sehatku. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Berikut videonya. Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan membawa banyak manfaat, namun juga menimbulkan beberapa tantangan. Dampak positif dalam perkembangan teknologi bidang pendidikan yaitu akses belajar yang lebih luas, pembelajaran yang lebih menarik, efisiensi dalam proses belajar mengajar. Negatif dalam perkembangan teknologi di bidang pendidikan yaitu 1. Kesenjangan sosial, seperti akses yang tidak merata dan juga kesenjangan biaya. 2. Kurangnya interaksi sosial, seperti terlalu fokus pada perangkat dan juga keterampilan sosial yang berkurang. Beberapa contoh perkembangan aplikasi yang digunakan dalam bidang pendidikan. Program pelatihan dan pengembangan kapasitas, seperti pelatihan guru. Guru di daerah pedesaan perlu diberikan pelatihan khusus tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Berikutnya yaitu program literasi digital. Melalui program ini, siswa di daerah pedesaan dapat belajar mengoperasikan perangkat dan mencari informasi secara efektif. Sekian itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Naga Zahra, Mulia, Saskia Suwardono, Fitayanti, Amnung Senugra. Dan perkembangan teknologi di era modern. Agama adalah sebuah kepercayaan yang telah ada sejak manusia di permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, agama senantiasa abadi dan kekal dalam kehidupan manusia. Namun demikian, agama yang awalnya senantiasa abadi dan kekal dalam kehidupan manusia ditemukan dengan kemajuan zaman seiring berjalannya waktu dari masa ke masa sehingga mempertemukan agama dan teknologi. Teknologi merupakan salah satu dari hasil perkembangan zaman dalam kehidupan. Dari waktu ke waktu, teknologi terus berkembang dan memberikan inovasi-inovasi terbaru dalam kehidupan manusia. Seiring pesatnya perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh manusia, sehingga bisa mengantarkan umat manusia ke zaman atau era yang disebut dengan era modern. Oleh demikian, perlu untuk melakukan kajian terhadap agama dan perkembangan teknologi di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa agama bukan penghambat manusia di era modern. Justru, agama merupakan pengendali dalam kehidupan manusia supaya manusia tidak kehilangan arah ketika
berpikir dan bertindak dengan era pikirnya, supaya manusia tidak kehilangan arah ketika berpikir dan bertindak dengan akal pikirannya. Oleh demikian itu, agama menjadikan manusia tidak liar dalam menjalani kehidupannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa agama bukanlah penghambat perkembangan teknologi di era modern, sebab peran agama dalam kehidupan tidak bisa tergantikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa agama memberikan ruang bagi pemiliknya dalam berpikir maupun bertindak dengan menstandarisasikannya kepada agama. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahidah. Saya Nur Faisa. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang perubahan teknologi di era sosial budaya. Dampak negatifnya seperti ini. Dampak positifnya seperti ini. Dan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan perubahan teknologi di era sosial budaya. Dapat berupa seperti ini. Tujuan perkembangannya teknologi di era sosial budaya ialah seperti ini. Rumusan masalah perkembangan teknologi di era sosial budaya dapat berupa seperti ini. Latar belakang perkembangan teknologi di era sosial budaya adalah keinginan manusia untuk mengembangkan alat-alatnya agar dapat menjalankan aktivitas dengan baik dan mudah. Alat dan bahan yang digunakan dalam perkembangan teknologi di era sosial budaya ialah yang pertama batu dan tulang, yang kedua bambu dan kayu. Manfaat alat-alat ini sederhana yang digunakan manusia pada zaman Paleolitikum. Rangka kerja perkembangan teknologi di era sosial budaya memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia, seperti perubahan cara pandang. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. A. Terus beradaptasi dengan kemajuan tinggi. B. Menggunakan teknologi. C. Menghindari konten negatif dan tidak sehat. D. Menghargai interaksi manusia. Kesimpulan, perubahan teknologi di era sosial budaya membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat aliran informasi, mempermudah interaksi sosial dan mengubah cara masyarakat berinteraksi serta berkolaborasi. Sekian dari kelompok kami akhiri dan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang yang bernama Safira, Siti Nurhalimah, Asmayana, Fadila. Dampak negatif dan dampak positif kemajuan teknologi informasi pada bidang hukum dan politik. Dampak positif kemajuan teknologi pada bidang hukum dan politik. Akses informasi yang lebih mudah. Masyarakat dapat mengakses peraturan perundang-undangan, putus pengadilan, dan informasi hukum lainnya secara cepat dan mudah melalui internet. Efisiensi proses hukum.
penggunaan sistem informasi manajemen perkara SIMPER, mempercepat proses penanganan perkara. Partisipasi publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan pendapat terkait kebijakan publik melalui platform digital. Pengembangan hukum, munculnya berbagai inovasi hukum seperti trust kontrak pintar, smart contract, dan hukum digital. Upaya untuk mencegah terjadinya dampak negatif kemajuan teknologi informasi pada bidang hukum dan politik. Dampak negatif kemajuan teknologi pada bidang hukum dan politik. Ancaman privasi. Data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan siber. Munculnya berbagai jenis kejahatan siber seperti hacking, penipuan online, dan penyebaran berita bohong. Digital divide. Tidak dapat semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi. Manipulasi informasi. Berita bohong dan ujaran kebencian dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Upaya pencegahan untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak antara lain penguatan literasi digital, pendidikan, melaksanakan pendidikan literasi digital sejak dini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi informasi yang benar dan memilah konten yang relevan. Regulasi yang kuat. Perundang-undangan menyusun dan memperbaharui regulasi yang relevan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi, terutama terkait perlindungan data pribadi, pencegahan cybercrime, dan pembatasan ujaran kebencian. Kolaborasi multi-stakeholder. Pemerintah berperan penting dalam membuat kebijakan, mengatur penggunaan teknologi, dan melindungi kepentingan publik. Upaya menanggulangi dampak negatif teknologi informasi. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kemajuan teknologi informasi membawa banyak manfaat, namun juga tantangan yang signifikan, terutama dalam bidang hukum dan politik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan. Penguatan literasi digital, pendidikan sejak dini. Memasuki material literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal sejak tingkat sekolah dasar. Pelatihan untuk masyarakat. Menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi berita bohong, melindungi data pribadi, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kampanye sosialisasi. Melakukan kampanye secara masif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi. Sekian dari kelompok kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.